itu dikembangkan, direinvestasi. Kalau dilihat ring 1 Masjid Nabawi, di sebelah pojok kanan, dilihat situ ada penginapan untuk penginapan untuk jamaah haji. Itu kalau ditulis di dalam pelangnya itu, ownernya itu Utsman bin Affan. Saya sempat waktu haji 2 tahun yang lalu lewat ke sana, tercantum situ, owner Utsman bin Affan. Ini yang disebut dengan reinvestasi. Saya kira ini satu pola yang baik untuk kita teladani atau untuk kita hidupkan kembali. Karena inilah yang menyokong tamadun Islam. Budaya, kebudayaan, pengetahuan, teknologi, segala macam pada abad ke-10 sampai 13. Ya. Itu salah satu pohon penyokong, dan itu sudah dinyatakan sendiri oleh Allah di dalam di dalam Al-Qur'an. Saya lanjutkan. Sorry. Apa yang harus saya pencet ya? Kok nggak jalan? Oh ya, jalan. Oke. Kita lihat kondisi sekarang, situasi sekarang, hampir 8 miliar, 7 miliar lebih penduduk dunia ini. Ya, jauh daripada abad ke-6 pada waktu itu. Kalau kita lihat populasinya, umat Islam ini sekitar 23%. Ya, atau boleh dibilang minoritas kalau di secara global. Yang lebih banyak Kristen, sekitar 30%. Hindu dan Buddha itu Asia Timur, mulai dari India, Tiongkok, Jepang, Korea, dan sebagainya, Vietnam, Indochina, itu sekitar 20%-an. Atau total, itu sekitar 50%. Yang lain, jadi 50% itu Kristen, Hindu, dan Buddha. Sementara Islam 22%. Jadi kita itu minoritas. Memang di Indonesia mayoritas. Kita 80-85%. Tapi di dunia, in toto, secara keseluruhan, kita minoritas. Ya kan? Ini seperti dipahami kondisi ini, situasi ini. Ya kan? Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan. Bagaimana situasi dan kondisi yang 25% ini? Ya, itu di sekitar Afrika Utara, beberapa negara di Afrika, kemudian Timur Tengah, kemudian Turki, Afghanistan, kemudian Asia Selatan, Pakistan, dan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, yang mayoritasnya Islam. Selebihnya adalah mayoritas ketiga agama tadi, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ya. Ini bagaimana kondisi kita, situasi yang 25% ini. Sebetulnya cukup mengenaskan. Kalau kita lihat, berada di lebih banyak di selatan Khatulistiwa atau south to south. Ya, biasanya lebih tingkat pendidikan lebih rendah, tingkat tingkat kemakmuran juga lebih rendah. Ya. Nah, ini kondisi yang kita hadapi sekarang. Yang real kita hadapi sekarang. Masih kita dihadapi atau kenyataannya peperangan, konflik, pengungsian, kemiskinan, ini yang seringkali terjadi. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Itu pertanyaan yang harus kita pikirkan lebih dalam lagi. Di mana sebetulnya problemnya itu di mana? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena sebetulnya kita tidak pernah begitu, tidak pernah begini. Ya. Coba kita lihat, kita flashback ke abad ke-10 sampai abad 13. Ya. Ya. Bisa kita lihat ini. Pada saat itu, posisi para peneliti, para ilmuwan, teknokrat, saintis di dalam dunia yang beragama Islam pada saat itu
berada pada puncaknya. Berada pada puncaknya. Nah, contoh seperti misalnya nama-nama ini, ya, ada rasis, dia yang mendeskripsikan penyakit penyakit cacar pada anak-anak. Kemudian Al-Biruni, astronomi, seluruh bintang segala macam dia udah mulai bikinkan mappingnya, dan dia punya observatorium. Bukan dia sebetulnya sih ya, kelompoknya itu. Kemudian Al-Hawarizmi, kemudian Al-Zahrawi, ilmu bedah, ada Jabir Arhayan, ilmu kimia, Hali Abbas, anatomi, fisiologi. Jadi pada saat itu, kalau kita bayangkan mungkin pemenang hadiah Nobel itu orang Islam semua, kira-kira begitulah. Di dalam puncak-puncak ilmu pengetahuan yang tinggi, ya kan? Ini saya kontraskan kembali ke dalam gambar yang tadi, di mana kita ada dalam kondisi kemiskinan, peperangan, konflik, dan sebagainya, ya, sampai dengan saat ini. Sementara yang 50% tadi, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, sekarang terbalik. Posisinya adalah dalam kondisi yang lebih baik, jauh lebih baik dari kita. Antariksa, artificial intelligence, kemudian semua riset mereka kuasai semua. Pertanyaan dasarnya, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Kenapa kita tidak bisa 200-300 tahun lagi mungkin kita tidak akan nanti tidak kompetisi, nanti mungkin sama-sama lah. Mereka maju, kita pun maju. Ya, tidak seperti dulu lagi, karena dunia kan sudah berubah sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 3, ini sangat menarik, ya kan? Al-Baqarah itu merupakan surat pertama setelah Al-Fatihah, ya kan? Begitu Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fih. Tak ada keraguan dalam kitab ini. Tidak ada keraguan. Jadi apa yang di dalamnya benar gitu kan? Kabihi hudalil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang takwa itu percaya pada adanya yang gaib atau iman, tauhid, ya. Kemudian wa aqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebetulnya klasifikasinya takwa itu sangat simpel. Kalau lihat ayat 3 ini, ya kan? Yaitu tadi tauhid, gaib, mengerjakan sholat, dan membayar infak, membayar zakat, membayar, pokoknya yang sifatnya adalah ibadah sosial. Sementara yang sholat tadi yang adalah ibadah personal, ibadah vertikal. Ya. Hablum minallah, hablum minanas. Jadi clear bahwa tidak mungkin hanya satu sayap. Sama seperti pesawat terbang. Pesawat terbang itu harus 2 sayap. Ya kan? Dan harus ada yang di tengahnya, fuselage-nya. Badan pesawatnya itu yaitu tauhid. Sedangkan yang kiri adalah sholat tadi, malah sebelah kanan adalah infak atau amal sosial. Jadi harus 2 ini kuat, tidak bisa salah satu. Nah, kita Utsman bin Affan itu di dalam pola yang ibadah sosial tadi. Jadi penyeimbang itu kalau mau take off harus dua-duanya. Jadi umat Islam kalaupun seluruh yang tadi digambarkan itu akan menjadi sama dengan umat yang lain, maka harus dua-duanya. Tidak bisa satu. Itu udah jelas, ya kan? Kalau kita lihat Al-Baqarah ayat 3. Sekarang bagaimana situasi kondisi dari sisi finansial, dari kekuatan yang muamalah tadi, ya. Ibadah muamalah tadi kan ibadah muamalah, ada ibadah personal kan, ada sholat, ada infak. Gimana sih kondisinya? Kenapa mereka bisa seperti itu? Coba kalau kita lihat yang universitas saja. Berapa wakafnya mereka? Ya, berapa wakafnya mereka? Universitas ini baru satu universitas. Universitas itu ngehasilin lebih dari 100 pemenang hadiah Nobel.
60 diantaranya adalah kedokteran. Ya. Nah, ini lihat. Jadi mereka punya financial backup, punya financial fondasi, punya kekuatan uang, ya, di dalam bentuk wakaf atau endowment, ya, itu nggak tanggung-tanggung, ya kan? Itu sekitar 600 triliun. Itu dalam bermacam bentuk. Ada properti, ada barang berharga, ada cash, ada saham, ada dana sebagai pokoknya di total semua ada 600 triliun kira-kira satu universitas. Ya. Apa mungkin kita bisa 600 triliun? Sangat mungkin. Sangat mungkin kalau kita ngikutin pola Utsman bin Affan. Ya kan? Kalau kita ngikutin Utsman bin Affan. 600 triliun kayaknya besar banget ya. Tapi sebetulnya tidak. Ya. Terus universitas lain. Nah, sekarang bandingkan kenapa zaman Rasul itu atau kemudian 600 tahun sampai abad 9, 10 sampai abad 13 demikian hebatnya. Nah, dua sayap tadi. Ada sayap finansialnya, ada sayap muamalahnya, ada sayap hablum minanasnya. Ya kan? Saya ambil beberapa contoh, tidak semua. Ya. Coba lihat. Ini sebelah kiri wakif ya, yang memberikan, sebelah kanan maukuf. Harta yang diwakafkan. Sama seperti tadi kan, 600 triliun di Harvard University. Ini sama juga. Cuman skalanya tentu 1.500 tahun yang lalu. Rasulullah itu ada kebun. Abu Bakar 100%. Ya kan? 100% aset. Yang kita dengar, yang menyamai Abu Bakar belum ada. Zuckerberg yang punya Facebook itu 97%. Belum 100%. Ya. Sedangkan si Bill Gates itu 90%. Umar bin Khattab 50%. Utsman bin Affan Khaybar, ada Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, dan semua. Itu, kalau kita total, sepertiga tanah produktif itu adalah wakaf. Jadi sepertiga tanah produktif itu milik Allah. Untuk tadi, pembiayaan universitas, pembiayaan sekolah, pembiayaan observatorium, pembiayaan penterjemah buku dari Yunani ke Arab, macam-macam. Jadi support finansialnya kuat. Ya kan? Sekarang coba lihat Indonesia. Indonesia itu luasnya kalau pakai meter persegi kira-kira 2.000 miliar meter persegi. Tapi yang produktif dalam pengertian sawah, sisanya mungkin danau segala macam, itu ada 74 atau 75 miliar. Ya, 75 berarti 75.000 juta. 75.000 juta. Sementara yang diwakafkan oleh kita hanya 5 juta, 4,2 juta. Sangat kecil, berbeda pada zaman kejayaan Islam. Hampir sepertiga total tanah produktifnya itu adalah wakaf. Artinya itu menjadi sumbangan finansial yang terbesar bagi pengembangan kebudayaan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kan, apa mungkin kita bisa begini? Secara spekulatif, zaman dulu kan sudah terbukti kan? Itu mungkin kalau kita menggunakan pola yang dilaksanakan Utsman bin Affan. Kalau lihat pola, pertama Al-Baqarah, percaya gaib, sholat, dan infak. Memberi ya. Jadi 3 kuncinya, nggak bisa sholat aja tanpa keimanan, nggak bisa sedekah saja tanpa sholat, harus satu paket. Nah itu landasan idealnya. Pemikiran ini harus menyeluruh seluruh orang Indonesia, di seluruh umat Islam. Ya kan? Jadi kalau aku imannya kuat, aku sholatnya banyak, maka infaknya harus banyak. Itu sepertiga. Jadi kalau mau bikin kalkulasi sederhana, kalau income kita 100%, maka 30% harus keluar. Ya mungkin dalam bentuk pajak, bentuk infak, bentuk zakat, bentuk apa, pokoknya 30% aja, sepertiga. Ya kan? Kalau lebih boleh, maksimumnya adalah Abu Bakar 100%.
ya kan? Yang mediumnya Umar bin Khattab 50%. Ya. Itu satu. Yang kedua, ini berkaitan dengan kondisi abad kita sekarang yang terhubung satu sama lain, ya, dengan melalui internet, dengan Zoom segala macam, yaitu di dalam surat As-Saff 4 perlu teratur seperti bangunan yang kokoh. Ya. Jadi kita udah biasa melakukan infak itu. Indonesia itu termasuk nomor 1 generous country dalam listnya tahun 2019. Jadi orang Indonesia itu memang dermawan, ya kan? Ya itu sudah bagus, sudah benar. Cuman mestinya kita tingkatkan lagi seperti pola Usman tadi, yaitu teratur. Ya. Jadi berjamaah caranya. Jadi yang tadi dikerjakan, yang berjamaah juga kita kerjakan, ya kan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mulai dari mana? Itu dijelaskan dalam An-Nisa 36, kita mulai dari yang terdekat. Jadi kalau orang Indonesia itu kan tingkat kemiskinannya 9,8%. Atau kira-kira, mungkin sekarang bertambah ya, karena pandemi. Kira-kira 20 juta Muslim itu miskin. Pendapatannya di bawah 2% $2 per hari. Ya, itu ada 20 juta. Di mana itu ada? Di depan kita semua ada. Di pinggir jalan orang main, orang kasih parkir, Pak Ogah. Kemudian gelandangan, tunawisma, orang gila. Itu kira-kira 20 juta. Itu 20 juta. Itu ada di dalam mata kita. Itu mulai yang terdekat. Mulai yang terdekat. Itu. Ya. Nah, kemudian sekarang ada juga Al-Baqarah 282 menyatakan bahwa semua itu harus teraudit. Harus tercatat. Dalam Al-Baqarah itu diceritakan muamalah utang piutang. Hendaklah salah satunya menjadi penulis. Kalau bahasa korporasi barangkali good corporate governance. Harus transparan, harus diaudit, harus pokoknya akuntabel, ya. Nah itu sudah ada sebetulnya, ya kan? Jadi sama juga, kita juga sama, ya kan? Misalnya yang kecil apa? Yang kecil misalnya masjid lah, ya kan? Mesti ada auditornya. Nggak bisa hanya diumumkan minggu ini dapat segini, nggak bisa. Kalau menurut Al-Baqarah 282. Harus ada orang second opinion, bukan third party, pihak ketiga yang melakukan audit. Karena pada waktu dalam ayat itu diceritakan terjadi muamalah utang piutang antara satu orang dengan 2 orang, harus minta pihak ketiga yang mengaudit. Kemudian yang ketiga, riwayat dari Siti Aisyah bahwa amal yang disukai adalah amal sedikit tapi kontinu. Terus sedikit tapi kontinu. Kalau menurut saya ini paling cocok untuk situasi umat Islam Indonesia. Kita jarang kita yang punya jadi konglomerat kan. Yang ngasihnya 100 miliar, 200 miliar nggak ada rasanya sih, sedikit. Paling 30 miliar itu pun untuk tertentu ya. Tapi kita bisa mencapai triliunan. Pertama, orang Indonesia adalah orang yang generous, dermawan nomor 1 di dunia, ya kan? Artinya tingkat kemiskinan 9,8%, berarti 90% itu nggak miskin, ya. Hitung aja sendiri, berapa triliun bisa kita kumpulkan dengan memberikan uang-uang receh saja. Ya. Nah, ya. Apa mungkin? Dulu nggak mungkin, sekarang mungkin. Karena ada teknologi. Orang mau transfer, saya nggak usah jalan, nggak pencet handphone, ya kan? Transfernya nggak usah banyak, 5.000, 10.000 juga bisa jalan. Ya. Jadi teknologi ini memungkinkan untuk kita mengikuti pola Utsman bin Affan. Ya. Saya lanjutkan. Ini surat Al-Baqarah yang tadi buka. Jadi gaib, salat,
dan infak. Kemudian as-saf menceritakan sedang peperangan yang disukai adalah suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi harus sistematik, harus teratur, nggak bisa scatter. Pokoknya kasih aja kasih. Itu bagus, nggak ada salahnya. Tapi kalau kita mengikuti pola yang dari Sayyidina Utsman akan kelihatan bahwa hingga saat ini juga bagus, ya. Nah, kemudian memulainya dari lingkaran terkecil. Kalau saya mengumpamakan itu kita berbuat kebajikan itu seperti dari seperti sebuah apa namanya obat nyamuk bakar, ya, dari kecil terus ini kan di sini kan disebutkan ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, terus begitu. Itu menunjukkan bahwa kebajikan utamakan yang dekat dulu. Yang dekat dulu, urus dulu yang 20 juta orang miskin Indonesia. Muslim loh. 20 juta. Gitu. Kalau mengikuti Anisa tadi, ya. Kemudian hendaklah itu yang Al-Baqarah, ya. Penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ya kan? Ini auditing tadi, accountable, transparan, dan sebagainya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah, amalan yang paling oleh Allah adalah yang kontinu walaupun kecil. Ya kan? Jadi yang penting volume. Jumlah manusianya yang 200 juta, kali 1.000 perak sehari aja, ya, 200 juta berarti 200 miliar. Berarti sebulan berapa? 6 triliun. Bisa nggak? Bisa. Potong pulsa bisa, pakai handphone bisa. Zaman sekarang itu memungkinkan. 6 triliun kali 12, 70 triliun. Ya, 10 tahun sama tuh dengan Harvard yang 600 triliun. Harvard udah 100 tahun, kita 10 tahun. Ya. Nah, hal-hal ini saya ingin share supaya mari kita mencari penyelesaian situasi yang kita hadapi secara real saat ini. Nah, pola sumur Utsman bin Affan 50% charity, mungkin persennya bisa kita atur lah gimana kondisi, yang satu direinvestasikan lagi. Jadi kalau kita terima donasi atau terima infak atau terima apa, jangan dihabisin semua, tapi harus disimpan. Ya kan, harus disimpan. Disimpannya bagaimana? Instrumennya banyak. Mau bikin deposito syariah, suku, mau bikin beliin tanah, beliin rumah, beliin apa, pokoknya itu mesti ada satu dalam bentuk wakafnya. Di mana asetnya tetap, tapi benefitnya yang digunakan. Itu nanti benefitnya balik lagi ke charity tadi. Nah, pola-pola ini bisa kita kerjakan di dalam skala kecil, tanpa perlu mengumpulkan uang ke seluruh masjid, nanti dikorupsi, ya udah kita pegang satu-satu aja. Yang kita lapor datanya aja dalam satu platform. Ya kan? Jadi kita tahu bahwa umat Islam Indonesia punya uang sekarang 100 triliun misalnya kan. Itu akan gampang untuk melakukan mobilisasi. Ya kan? Mau bikin apa? Mau bikin laboratorium, mau bikin observatorium, mau bikin seperti zaman dulu. Bisa itu. Ya kan? Karena Allah memberikan petunjuk bahwa dua sisi itu, dua sayap itu, baik pesawat maupun burung nggak akan mungkin terbang dengan satu pesawat, satu sayap. Ya. Ini cerita, nanti mungkin Pak Ustadz akan menjelaskan cerita sumur Utsman ini. Jadi ceritanya pada waktu saya pendekkan, nanti Pak Ustadz akan jelaskan lebih detail. Hijrah ke Madinah, sumber air hanya satu yang dimiliki, namanya Raumah, orang Yahudi. Jadi jual air, makin lama makin tinggi, akhirnya susah air satu-satunya. Ya kan, akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli air sumur itu, balasannya surga. Nah, Utsman bin Affan datang pada Yahudi tersebut, minta beli, nggak mau. Tapi karena
Bisnismen ya dia mau cari strategi lain. Oke, kalau gitu saya bayar 20.000 dirham. Ganti-ganti. Satu hari kamu, satu hari saya. Dia pikir bagus juga ya. Kita tetap dapat duit, dapat ini. Kita masih tetap jual. Oke, jadi deal. Ternyata pada harinya Utsman digratisin, ambil semua. Ya besoknya nggak ada yang beli Yahudi. Akhirnya dijual sehingga menjadi dimiliki. Ya kira-kira itu 15 menit dari Masjid Nabawi. Si sumurnya itu. Akhirnya semua orang Islam yang pindah ke Madinah hijrah itu terpenuhi kebutuhan dasar akan air bersih. Karena Utsman bin Affan. Ternyata di sekelilingnya tumbuh pohon kurma ribuan. Ya, pohon kurma ribuan. Setiap panen dijual dan tidak dibagikan. Setengah dibagikan untuk orang miskin, lansia, kemudian yatim dan sebagainya, setengah lagi disimpan. Demikian terusnya. Diinstitusionalisasikan itu dibuka di dalam Utsman. Sampai sekarang nomor rekeningnya nomor Utsman bin Affan. Akibatnya karena reinvestasi maka bertumpuk dibikin ini, akhirnya jadi besar sekali. Salah satunya bisa dilihat hotel 15 lantai atau berapa itu ownernya Utsman bin Affan. Ya. Nah inilah gambar hotelnya. Ya kan? Jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil di situ? Pertama, kita sudah punya pola tadi. Kedua, bagaimana teknisnya? Ya kan? Teknisnya ini memungkinkan dalam kondisi digital sekarang. Ya. Nah, dengan cara itu, dengan split tadi, satu bagian untuk hati, satu bagian tetap dijadikan wakaf, di mana asetnya tetap, tetapi benefitnya yang akan dimanfaatkan. Ini sudah berlangsung 1.500 tahun. Jadi terbuktilah bahwa pola tersebut bertahan. Nah, seandainya kita melakukan pola tadi secara menyeluruh, ya, termasuk di dalam grup ini. Grup ini tadi saya dengarkan 60 orang setiap pengajian. Harus mulai sangat mudah kan? Itu. Jadi mengumpulkan udah jangan dibilang saya lihat di bawah itu ke BSM nomor sekian ya kan. Nggak usah, kita mintakan saja langsung, ya kan, nggak usah banyak-banyak lah, 50.000 aja sebulan, 50.000 sebulan kan, kali 60 berapa tuh, 300, ya, kan udah sekian juta. Mungkin ada orang yang ya masa sih 50.000 udah kasih aja 1 juta kan bisa aja gitu. Jadi itu gede, tapi harus kita split tadi, ada charity, ada disimpan, ya. Dengan cara ini kita bisa membiayai untuk seluruh kegiatan-kegiatan kita. Bisa sekolah, bisa rumah sakit, bisa universitas, bisa guru, bisa apa ya. Ya. Sehingga kita bisa kembali kepada yang lalu. Memang tidak akan cepat, tapi kalau kita lakukan secara bertahap, insya Allah akan terjadi. Ya. Nah, ada bedanya kebudayaan atau apapun budaya atau tamadun yang akan kita bentuk, ya, karena berbasis 3 hal tadi, ada basisnya takwa, ada sholat, ada infak. Itu kita harapkan seperti di dalam surat Saba ayat 15 mengenai kaum Saba.
Jadi negara kita, atau mungkin bukan negara, dunia ini, walaupun kita minoritas, 25%, kita ciptakan dunia yang baldatun, toibun, warobun, gafur. Negeri yang baik dan Tuhan yang maha pengampun. Itu yang akan kita coba 300 tahun, mungkin kebudayaan Barat itu kan tahun 1600 ya, udah 400 tahun, mungkin kita bareng-bareng, kita nggak akan mengalahkan atau dikalahkan, tetapi nanti kemungkinan kita akan bareng-bareng menciptakan negara atau dunia, tatanan dunia yang baldatun, toibun, warobun, gafur. Jadi itu pola-pola loncatan pemikiran yang barangkali bisa diformulasikan dan kita bisa laksanakan, dan tentu akan banyak sekali kesalahan atau kehilafan, itu semua karena pemikiran saya yang simpel dan sederhana. Ya, mohon nanti koreksi untuk sharingnya, bagaimana kita yang terbaik untuk kita laksanakan di masa depan. Dan yang paling penting, mari kita mulai menanam secara berjamaah, menanam secara sendiri-sendiri. Rasanya kita sudah laksanakan, kita nomor 1 manusia yang terdermawan di dunia menurut satu survei. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Dr. Kadarsa atas paparan materinya, sangat luar biasa sekali, Dok. Alhamdulillah, sepertinya banyak para jamaah yang menggarisbawahi ini sepertinya. Semoga nanti akan ada akan semakin dalam lagi pada sesi diskusi ya, Dok ya. Insya Allah. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung sebanyak 124 peserta. Alhamdulillah 2 kali lipat dari yang kita prediksi sebelumnya. 124 peserta sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, setelah kita mendengarkan yang disampaikan oleh Dr. Kadarsa tentang bagaimana strategi Utsman bin Affan dalam charity, reinvestasi, dan bermanfaat untuk umat yang bisa dirasakan sampai dengan saat ini, kita berlanjut kepada paparan yang kedua, yaitu oleh Ustaz Doni Abdul Fattah, untuk menyampaikan apa saja hikmah-hikmah inspirasi yang bisa kita petik dari kehidupan beliau, dari kisah-kisah inspiratif beliau. Untuk itu, alhamdulillah Ustaz Doni Abdul Fattah sudah hadir bersama kita. Untuk selanjutnya kami persilahkan waktu dan medianya, Ustaz. Mangga, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pemateri kita, Bapak Dr. Ahmad Kadarsyah. Alhamdulillah Pak Dokter, terima kasih ilmunya. Saya menyimak dari awal sampai akhir barusan. Banyak inspirasi untuk saya pribadi, terutama memang mengaplikasikan dari apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan untuk kekinian. Masya Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Dokter menjadi pencerahan tidak hanya buat kita, tapi untuk semua yang menyimak ya kajian pada malam hari ini, dan juga mudah-mudahan dengan kerjasama berjamaah kita bisa mewujudkan apa yang Pak Dokter tadi sampaikan, ide-ide yang brilian, Masya Allah.
juga Ustadz Adri dan Pak Dr. Oki kalau sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih juga para jamaah sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapatkan pencerahan tentang sosok Utsman bin Affan dari Pak Dr. Ahmad Kadarsyah. Saya akan menyampaikan sisi lain dari Utsman bin Affan, mudah-mudahan sering melengkapi. Karena kalau membahas secara utuh perlu waktu yang banyak. Saya biasa menyampaikan materi ini tentang sosok Utsman sampai 5 pertemuan dalam kajian peradaban Islam yang biasa saya sampaikan. Nah, untuk pertemuan malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang Pak Dokter sampaikan, mungkin menguatkan saja ya, karena kita sedang fokus membahas dari sisi kedermawanan seorang Utsman bin Affan ya, yang mana amalnya ini sangat luar biasa sampai detik ini masih bisa kita lihat bagaimana umat mendapatkan manfaat dari apa yang Utsman lakukan 14 abad setengah yang lalu. Hadirin sekalian, berbicara tentang sosok Utsman bin Affan, kita sedang berbicara manusia istimewa ya, di mana mereka adalah para sahabat Nabi. Bahkan untuk Utsman bin Affan tidak hanya sebagai seorang sahabat Nabi yang mendapatkan banyak keutamaan. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, mereka adalah generasi terbaik. Jadi, saya sepakat Pak Dr. Ahmad tadi menyampaikan, mereka lah yang wajib kita teladani, yang harus kita gali. Sangat banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kehidupan para sahabat Nabi. Ya, di antaranya dari sosok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang para sahabat agar kita memahami ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa muhajirin dan ansor? Ya para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya adalah Utsman bin Affan. Dan kita mendapatkan peluang dengan kalimat dari ayat tadi, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Termasuk apa yang didiskusikan malam hari ini tentang amal wakafnya Utsman bin Affan. Kalau kita ngikuti mereka, Masya Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung ya, yang besar. Hadirin sekalian, inilah pujian dari Allah Jalla wa Ala tentang para sahabat. Bahkan Nabi yang mulia menyebutkan di hadis yang sahih, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Para sahabat ya. Jadi para sahabat Nabi ini sebaik-baik generasi. Maka sangat tepat kalau kita menjadikan mereka sebagai teladan kita. Apa yang mereka kerjakan bisa kita lakukan. Ya. Ada yang menarik dari kalimat seorang ulama, seorang mujahid yang bernama Syekh Said Qutb rahimahullahu taala dalam bukunya ya, Fi Zilalil Quran. Beliau menyampaikan kalimat menarik. Apa kalimatnya? Para sahabat itu generasi yang bertemu dalam diri mereka konsep langit dengan realitas bumi. Mereka lah manusia-manusia pilihan. Dan masih banyak lagi ya pujian-pujian kepada generasi ini. Nah, mari kita lihat
tentang sosok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai keyakinannya akan janji dan jaminan Allah luar biasa. Nah, Utsman bin Affan ini ya terkenal seorang sahabat yang memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa. Dan ini yang menjadikan beliau mendapatkan kedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala di samping yang lainnya. Ya. Hadirin sekalian, kita tahu bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang sahabat yang paling banyak membantu jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Pak Dokter menyampaikan tentang wakaf Utsman dengan dibelinya sumur ya Raumah atau Arumah, itu sebenarnya sebagian kecil saja. Kalau kita lihat bagaimana infaknya Utsman bin Affan itu luar biasa. Ada yang menarik dan ini yang menjadikan kita harus benar-benar meneladani sosok Utsman dalam hal ini gitu. Ini menarik karena ada kalimat tadi nanti. Saking dahsyatnya infak, sedekah yang Utsman lakukan di jalan Allah gitu. Karena saking yakinnya itu sampai keluar dari lisan Nabi yang mulia pujian kepada Utsman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa kalimat Nabi? Kalimat Nabi, ma dara Utsman ma amila ba'dal yaum. Ma dara Utsman ma amila ba'dal yaum. Apapun yang Utsman lakukan setelah ini tidak akan membahayakannya. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan mengurangi kedudukan dia di surga. Ini Nabi ucapkan kapan? Nabi ucapkan ketika perang Tabuk. Perang Tabuk kita kenal ini perang yang luar biasa. Kalau saya menyebutnya perang opini. Perang opini. Ada salah seorang ulama besar, Syekh Profesor Dr. Munir Al-Ghadban, beliau menulis bagaimana ya peran media di dalam dakwah. Beliau mengkaji dari Sirah Nabawiyah. Beliau menyampaikan tentang perang Tabuk ini perang opini karena memang muslimin tidak bertemu dengan Romawi. Tidak terjadi bentrokan fisik, tidak, tapi yang bermain opini. Dan Nabi jago sekali memainkan opini sampai kemudian kemenangan berpihak di muslimin. Orang-orang Romawi yang lebih banyak jumlah pasukannya, lebih hebat peralatan perangnya, mereka tidak berani. Mentalnya sudah kalah karena opini yang dibuat oleh kaum muslimin. Nah, ada yang menarik, perang Tabuk ini di Quran disebutkan di dalam surat At-Taubah dengan sebutan ya Fisa'atil usrah, perang pada masa sulit. Perang pada masa sulit. Kenapa Quran menyebutnya Fisa'atil usrah, perang pada masa sulit? Karena bertemu beberapa kesulitan. Yang pertama, perang itu terjadi di bulan Rajab. Dan Rajab ini sudah masuk musim panas. Ya. Yang kedua, jarak antara Madinah dengan Tabuk jauh sekali. Hampir 850 km. Ya, saya beberapa kali pernah ke sana kalau membawa jamaah program umroh sirah ke sana. Ya, jadi Madinah, kemudian Khaybar, Madinatul Ula, ya, Madinah Saleh, kemudian ada Tabuk, ada Mu'tah. Sudah masuk ke Yordania nanti ke sananya. Itu Tabuk, jaraknya jauh sekali. Jadi kalau ditempuh kurang lebih berjalan kaki itu hampir 2 mingguan dulu itu. Yang ketiga, kondisi Madinah sedang paceklik. Sedang kekurangan. Ya, yang keempat, yang dihadapi Romawi.
Romawi itu imperium besar di waktu itu. Peradaban yang sudah lama sekali, dengan kekuatan militer yang dahsyat, bahkan pemenang perang dunia, katakan begitulah. Kalau sekarang, ya Romawi itu, karena mereka mengalahkan Persia. Tetapi Nabi yang mulia luar biasa. Nah, ketika Nabi yang mulia menyampaikan karena kondisinya tidak main-main, maka Nabi dari awal mengumumkan, akan ada perang, kita akan bergerak ke Tabuk. Maka Nabi yang mulia menyampaikan, dan kita atau kas negara sedang kosong, tidak ada. Ini luar biasa. Bayangkan, yang dihadapi Romawi jaraknya jauh pada musim panas. Nabi menyampaikan kita tidak punya apa-apa. Maka Nabi memberikan motivasi. Siapa yang ingin mendapatkan surga, maka infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Kita mengenal bagaimana kemudian infaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Pak Dr. Ahmad Kadarsa menyampaikan, semua harta beliau diinfakkan Abu Bakar itu. Dan Nabi menerima. Tapi Umar ketika akan menginfakkan semua, Nabi menolak. Setengahnya saja, kata Nabi. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Banyak menginfakkan. Nah, yang menarik, infaknya Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman berinfak? Ketika mendengar kalimat surga, nah ini lagi-lagi ya, penting sekali. Kenapa para sahabat seyakin itu gitu untuk infakkan harta? Karena memang mereka sangat yakin sekali dengan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka yakin, mereka memahami hakikat dunia dengan sebenarnya. Kenapa? Karena pada fase Mekah kita tahu bahwa ciri khas Mekah itu Nabi menanamkan akidah sebagai pondasi. 13 tahun Nabi dakwah itu akidah, penanaman pondasi. Dan intisari akidah yang diajarkan di Mekah itu, kalau kita membaca sirah nabawiyah dan mengkaji bagaimana ulumul Quran, surat-surat Makkiyah itu tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini yang banyak dibahas. Al-imanu billah wal imanu bil yaumil akhir. Ya, Quran ketika menyampaikan iman kepada Allah suka disandingkan dengan iman kepada hari akhir. La yasal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi karena mereka ditarbiyah oleh Nabi, ini penting sekali keimanan ini. Maka tadi Pak Dokter menyampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman ya kepada yang gaib. Yakin benar. Dan mereka tuh diajari oleh Nabi bagaimana hakikat dunia. Makanya kita bisa memaklumi kenapa sekarang umat Islam ini kurang gitu ya, kurang greget. Coba kalau umat Islam di negeri kita kesadaran berzakatnya tinggi, apalagi sampai mau berinfak wakaf luar biasa. Nah, nampaknya tidak cukup dengan diberikan motivasi keutamaan infak, sedekah kalau tidak ada pembinaan keimanan gitu. Keimanan terutama tadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Mungkin di antara kita yang sudah mulai benar-benar mengkaji tentang iman kepada Allah dengan benar, dengan sempurna, mengkaji iman kepada hari akhir, kita mengenal bagaimana tahapan-tahapan adanya kehidupan setelah kematian, saya yakin. Dan kita mengetahui bagaimana hakikat dunia, mungkin sudah tidak ada lagi rasa pelit di dalam diri ini, bahkan kita akan berlomba untuk meraih kemuliaan di akhirat dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, ini menarik karena para sahabat itu ditarbiyah seperti itu. Nah, kemudian kita tahu Utsman bin Affan datang kepada Nabi yang mulia. Ya Allah, itu pertama kali datang di perang Tabuk ini. Pertama datang.
Itu Utsman ya bin Affan, beliau menginfakkan ya 3.000 unta. Ini ada banyak versi, tetapi saya membaca di dalam Sirah Ibnu Ishaq ya, disebutkan 3.000 unta. Kebayang, satu unta berapa sekarang harganya, Ustaz Adri? Satu unta berapa harga sekarang? Katakan kalau unta yang berapa Pak Dokter Lebih, Ahmad? lebih Unta mahal berapa dari sekarang? sapi ya. Sapi aja sekitar 27 juta, lebih dari itu. Unta itu 50 juta lah. Masya. Dan tentu ini bukan unta yang biasa gitu kan, bukan unta untuk dikurbankan, unta yang biasa. Ini unta memang disettingnya untuk unta. Kalau sekarang apa ya? Ya mobil kendaraan yang mengangkut barang gitu ya. Coba ya, Ustaz katakan 50 juta aja dikali 3.000 berapa Ustaz Adri? Masya Allah. Susah ngitungnya kita ya. Kemudian keesokan harinya, karena Nabi yang mulia menyampaikan, kita ini butuh dana besar. Perang itu kan tidak mudah ya. Perang itu butuh dana besar. Besoknya Utsman datang lagi menginfakkan 1.000 kuda. Yang pertama 3.000 unta. 3 kali 5 sekitar 1, triliun ya. Apa berapa tuh? 50 juta kali 3.000 berapa itu, Zat? Ya. Yang kedua, kuda. Bukan kuda delman, bukan. Kuda delman diajak perang nanti mati tengah jalan gitu kan. Ini kuda perang. Saya pernah bertanya kepada Mufti Masjidil Haram tahun 2011, saya masih ingat ketika kami daurah di Ummul Qura bersama para dai, para ulama. Saya bertanya kepada Syekh Profesor Dr. Hasim Al-Ahdal. Beliau guru besar di Ummul Qura, tapi sudah pensiun waktu itu, dan mufti di Masjidil Haram. Karena beliau punya kuda. Beliau senang kuda gitu ya. Itu orang Yaman, aslinya orang Yaman. Punya kuda. Saya tanya, Syekh, ini harga kuda perang ini berapa satunya? Kata beliau, harga kuda perang ini 1 juta real. Itu 3,5 M. 3,5 M. Kali 1.000. Ustaz Adri, berapa jadinya? Luar biasa ya. Dan tidak cukup sampai di sana. Para ulama mencatat, kemudian nanti Utsman bin Affan juga ketika para sahabat membawa harta, membawa makanan, karena itu perang sipil kan. Semua ingin terlibat karena keutamaannya, surga itu gitu. Ada yang bawa sekarung gandum, ada yang bawa sekarung kurma, semuanya. Bahkan yang tidak punya apa-apa ingin perang, nggak Nabi izinkan, menangis. Menangis. Ya. Nah, Utsman datang lagi bawa 2 karung. Yang satu dinar, yang satu dirham. Bayangkan, 3.000 unta, ya, 1.000 kuda perang, ada yang menyebutkan 100 kuda perang, ini ada 2 versi riwayat, dan sekarung, bukan sekarung kurma, bukan, sekarung dinar, sekarung dirham, uang itu. Luar biasa. Maka melihat itu, sudah, semua kebutuhan perang tercukupi. Maka Nabi menyampaikan kalimat, ma dara Utsman ma amila ba'dal yaum. Gak akan membahayakan Utsman apapun yang dia kerjakan setelah hari ini. Ini saking dahsyatnya. Ya. Nah, kenapa sampai seperti ini? Karena tadi, ya, ini penting sekali menanamkan keimanan kepada Allah, keyakinan akan ada kehidupan setelah kematian, dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memandang harta itu, dunia ini. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, seperti di surat Al-Qasas, ayat yang ke-38, faqala ta'ala, maaf, ayat yang ke-77 ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan raihlah ya kemuliaan pada apa yang telah diberikan ya Allah kepada engkau. Raihlah wabtaghi fima atakallahu dar akhirah. Cari kemuliaan di akhirat, kesuksesan di akhirat berupa surga gitu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Nah, jadi dunia ini entah harta, tahta, citra, keluarga, harta yang kita bicara sekarang ini, harta ini harus mendekatkan kepada Allah. Harta, tahta, citra, keluarga itulah dunia, harus menghantarkan kita kepada kemuliaan di akhirat. Maka para sahabat paham itu. Maka mereka tidak ingin kalau harta justru di akhirat menjadi memberatkan mereka, maka mereka ingin sekali dengan harta itu mendapatkan kemuliaan di akhirat. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat kenapa para sahabat seperti itu, masuk Utsman, lifestyle-nya gaya seperti itu tuh. Menarik sekali gitu. Dalam ibadah sosialnya terutama infak, wakaf itu luar biasa. Karena keyakinannya itu. Keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian dan yakin bahwa harta itu titipan dari Allah Jalla wa Ala dan ingin sekali mendapat kemuliaan dengan harta itu. Enggak ada cara lain. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, enggak ada cara lain kecuali kita pinjamkan kepada Allah. Tanda kutip di sini, Quran begitu kalimatnya. Ya, kita berbisnis dengan Allah. Enggak ada yang rugi. Itu dia benar para sahabat. Ya. Jadi ketika kita melihat permasalahan umat sekarang di negeri kita tercinta ini, ya, pada potensi zakat luar biasa dengan mayoritas umat Islam ini luar biasa. Ini kan baru berapa persen gitu ya yang sadar zakat itu sudah dahsyat sekali terkumpul. Gimana kalau semuanya menyadari? Lagi maju kepada yang sunnah. Kalau zakat wajib gitu kan, yang sunnah sedekahnya, infak atau wakaf, oh luar biasa. Nah, jadi memang karena tadi sebagai pondasi itu udah kuat, udah hebat gitu ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu mengakar sekali. Jadi tergambar benar tuh. Bagaimana kehidupan setelah kematian, bagaimana hisab di mahsyar nanti, harta seperti apa. Itu sangat tergambar, apalagi Nabi yang mulia sering menyampaikan. Nabi yang mulia menyampaikan, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al an arba, hingga ia akan ditanya tentang 4 hal. Itu ternyata dari 4 itu yang 3 1 pertanyaan, tetapi untuk harta 2. Ya. Ditanya umur dipakai apa, ditanya ilmu dipakai apa, ditanya fisik badan dipakai apa. Tapi untuk harta ditanyanya min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta kamu dari mana cara mendapatkan dan dipakai apa. Nah, inilah yang membuat para sahabat ya, mereka sangat luar biasa memahami bahwa harta itu berat sekali tanggung jawabnya. Makanya harus benar cara mendapatkan dan harus tepat menginfakkannya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, harta itu halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta itu halalnya akan dihisab, haramnya mendatangkan azab. Nah, mereka tuh paham sekali gitu. Ya, makanya kemudian ketika mendengar kata surga luar biasa. Termasuk tadi yang Pak Dokter sampaikan tentang kisah sumur Ar-Rumah luar biasa. Kenapa Utsman sampai luar biasa langsung menyambut seruan Nabi ketika Nabi menyampaikan man hafara bi raumah falahul jannah. Siapa yang menggali sumur rumah, membeli sumur rumah, membelikan untuk kita, maka surga baginya. Mendengar kata surga itu luar biasa, sudah nggak ada keraguan, nyata di hadapannya itu. Makanya apapun yang dimiliki untuk mendapatkan surga dilakukan. Dan di waktu itulah Utsman bin Affan tampil sebagai seorang yang memang Allah amanahkan harta banyak kepada beliau. Makanya kemudian kita tahu bagaimana karena berawal dari keinginan untuk meraih keridhaan Allah, Allah langgengkan, Allah jaga sampai detik ini. Nah, barangkali
bicara tentang Utsman memang tidak akan cukup dan fokus sebentar karena tema kita fokusnya kepada sosok kedermawanan Utsman ya. Jadi saya cukupkan bahwa bicara tentang Utsman sedang berbicara tentang sosok manusia yang luar biasa yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang janji jaminan Allah bahwa harta tidak akan pernah berkurang dengan disedekahkan. Dan saya rasa saya tidak akan membahas lebih panjang lagi karena tadi sudah sudah disampaikan Pak Dr. Ahmad Qadarsyah. Saya hanya melengkapi saja sisi lain bagaimana kedermawanan Utsman yang dicatat oleh para ulama ahli sejarah seperti itu. Allah alam bisawab. Ustaz Adri, mungkin bisa kita buka diskusi ya Pak Dokter. Mohon maaf Pak Ustaz Adri. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih guru kita Ustaz Roni Abdul Fattah LCMA yang telah menyampaikan paparan materi mengenai sosok seorang Utsman bin Affan dari perspektif yang berbeda. Ternyata memang untuk mengamalkan Al-Baqarah yang ketiga amal itu sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Mengakar kepada satu yaitu keyakinan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Disitulah mungkin sangat wajar sekali ketika para sahabat begitu mudahnya mengeluarkan apa yang semuanya bersifat duniawi dengan harapan mendapat ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi diskusi. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan, di sini ada Prof. Pak DKM, Prof. Oki Suwarsa, mungkin ada yang akan disampaikan, Prof. Barangkali ada yang dikomentari dulu barangkali, Prof. Oki. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Qadarsyah dan Pak Ustadz Roni Abdul Fattah atas kehadirannya dan juga apa yang disampaikan sangat inspiratif ya. Singkat saja bahwa mungkin ini tantangan buat kita semua ya. Di kala pandemi ini kita sadari betul bahwa hampir semua alat kesehatan ya termasuk juga vaksin itu tergantung oleh luar negeri ya. Ini mungkin merupakan satu pembelajaran ya, seharusnya kan kita itu tidak terlalu menjadi semacam pemadam kebakaran ya, jadi artinya ada penyakit kita bagaimana ininya. Tapi ada hal yang barangkali kita harus mulai berupaya ke depan menjadi masyarakat kita, negara kita itu menjadi masyarakat yang lebih unggul gitu. Artinya jangan sampai ada ketergantungan ke depan gitu. Saya kira barangkali nanti Dr. Qadarsyah punya ide-ide bagaimana khususnya di fakultas kedokteran kita ya dengan sarana prasarana yang cukup terbatas itu bisa menjadi pemain gitu ya, bukan hanya sebagai yang pemakai saja gitu ya. Itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan kisah Utsman bin Affan itu menginspirasi kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan ke depan ada sesuatu ya yang bisa kita perbuat ya untuk generasi di belakang kita agar lebih baik dari kita. Terima kasih Pak Sadari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas paparannya. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Dr. Heri Norman ya. Ini ditujukan kepada siapa ya dok ya? Sebelumnya, Assalamualaikum. Bagaimana implementasi pola wakaf Utsman bin Affan di NKRI? Kali. Mungkin Dr. Qadarsyah mungkin bisa untuk bisa saya tambahkan mereply barangkali. Silakan. Untuk memperjelas pertanyaan. Silakan. Terlalu sederhana itu kayaknya.
Ya bagaimana pola wakaf Usman ini sampai sekarang masih berjalan. Bahkan tadi Dr. Kadarsa menyampaikan juga sampai ada punya bangunan gedung yang besar ya tadi ya, di mana? Nah, itu tadi. Dan yang kita juga sama tahu agaknya bahwa wakaf ini sementara ini masih berjalan dan dikelola oleh pemerintah. Masalah begitulah pemerintah. Artinya jadi supaya lebih mengarah mungkin tidak akan. Artinya ada persamaan konsep ya secara prinsip-prinsip antara seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ori tadi, ada konsep, ada persamaan sejalan antara konsep langit dan realitas bumi tadi dikatakan begitu tadi Pak Ustadz. Dan juga mungkin itulah kira-kira bagaimana bisa berjalan. Sementara ini kita tahu juga bahwa wakaf ini kan artinya kan kekayaan atau usaha milik umat ya. Dan sementara ini kita tahu sendiri sekarang ini bagaimana ada kekayaan umat itu bahkan sekarang ini dipakai, digunakan oleh banyak itu. Contohnya misalnya seperti dana haji, itu dipakai untuk menjalankan pemerintahan, dipakai. Dan ya kita tidak tahu, bukan ini juga jelek atau salah. Sebab kalau pemerintah berjalan untuk kesejahteraan rakyat kan bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Cuma sementara ini kan ada kontroversi sebenarnya. Dan itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan sedikit. Tapi juga ada pertanyaan tambahan mungkin. Tadi ada disebut-sebut ada dinar, ada dirham. Saya ingin tahu itu apa perbedaannya. Bahkan sekarang dinar dengan dirham sudah tidak pernah didengar lagi sekarang. Real yang dipakai sekarang kan. Itu sajalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, jadi ada 2 pertanyaan nih kepada Dr. Kadarsa tentang implementasi pola wakaf. Mungkin kedua-duanya mungkin bisa rasa. Yang keduanya mungkin Ustaz Rodi Abdul Fatah ya mengenai dinar dan dirham, dan juga silakan kepada 2 pembicara untuk memberikan pandangannya terkait pertanyaan Dr. Nurwan. Silakan. Mungkin diawali oleh Dr. Kadarsa. Silakan, Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat berat dan saya tidak bisa jawab, tidak ngerti juga. Apakah negara dalam hal ini menguasai wakaf-wakaf itu? Saya belum tahu persis. Tapi yang jelas bahwa yang memberi wakaf atau yang kita sebut wakif itu pada yang mengelolanya atau yang disebut nazir itu peranan pemerintah dalam pandangan saya terbatas pada legalisasi. Terbatas pada legalisasi. Itu yang saya tahu. Misalnya pengalaman kita sendiri di alumni FK Unpad dalam dalam grup Ikra itu kita menyerahkan pada nazir, dicatat ikrar wakafnya di KUA sebagai pejabat pencatat ikrar wakaf, kemudian dimajukan ke Badan Pertanahan, keluarlah sertifikat tanah wakaf. Kelebihannya setelah pencatatan adalah bebas dari PBB, gitu ya. Tapi di dalam hal pengelolaan sampai dengan saat ini tidak ada campur tangan negara untuk yang kita kelola, gitu. Apakah itu berlaku secara umum atau hanya kasuistis? Saya tidak tahu, ya kan. Tapi kalau berbicara tentang jumlah wakaf, nah di Indonesia tuh masih kurang dari 0,001% yang tanah diwakafkan. Dan kemudian juga kebanyakan wakaf itu lebih banyak tidak keproduktif, seperti yang dilihat di Madinah tersebut kan produktif. Dia bikinkan hotel, penginapan buat jamaah.
produktif berputar sama. Tapi yang di kita lebih banyak untuk aset-aset sekolah, pesantren, masjid dan sebagainya. Jadi menurut saya sudah kurang mengenai hubungannya dengan negara. Sepanjang saya tahu hanya dari sisi regulasi dan pembebasan pajak. Kemudian kita masih kurang, dan sekarang kalau bagaimana caranya, menurut saya caranya ya rame-rame aja wakaf, ya kan, sampai jumlahnya sepertiga gitu. Dan ini kita bisa kerjakan dengan platform teknologi sekarang. Kalau kaliber Utsman bin Affan itu kan memang kalau zaman sekarang konglomerat hasilnya 3.000 unta, 1.000 ini, orang-orang kita kan enggak, mana ada orang Indonesia lah yang ngasih 1,5 miliar, nggak ada menurut saya, ya kan. Maka harus strateginya harus lain. Strateginya adalah yang disebutkan dalam hadis Siti Aisyah tadi, kecil, hitungnya volumenya kecil, tapi teratur. Itu mungkin yang bisa kita capai dalam ke depan, dalam hemat saya. Yang gede-gedean itu nggak mungkin. Udah imannya kecil, duitnya nggak ada gitu kan. Kalau Utsman kan lain. Kalau duitnya gede, dia konglomerat. Rasanya untuk kondisi Indonesia nggak mungkin. Sekarang ya. Itu saya. Yang kedua dari Prof. Oki tadi, masalah bagaimana ke depannya. Supaya kita jangan jadi konsumen. Bukan negara produsen. Negara konsumen itu orang lain bikin segala macam, kita beli. Untuk mencapai suatu negara produsen, maka harus ada semacam basic teknologi dan inovasi. Karena kuncinya kemenangan zaman sekarang itu kan SDM, teknologi, inovasi. Kita kan lemah di situ. Apa kita bodoh? Saya kira enggak juga. Orang kita samalah. Kalau kita masuk Fakultas Kedokteran UNPAD, dibanding orang Belanda masuk ke Fakultas Kedokteran Erasmus, ya pinteran kita lah pasti. Yang masuk ke UNPAD, orang bertarungnya 200 juta, di sana bertarung sama 30 juta. Ya kan? Jadi dari IQ nggak ada. Yang lemah dari kita itu adalah tadi, dukungan keuangannya, finansialnya. Bagaimana dengan Fakultas Kedokteran UNPAD? Menurut saya ini sudah diinisiasi, yaitu dengan Yayasan Dana Abadi. Maksudnya Yayasan Dana Abadi adalah donasi lah gitu ya, sedikit-sedikit gitu, sampai terkumpul sehingga kita bisa, kalau Harvard 600 triliun kegedean lah, kita 600 miliar aja mendukung Fakultas Kedokteran. Ini kita bisa mulai. Mereka pun bisa mulai kan 100 tahun. Bagaimana misalnya 600 triliun itu diputarkan. Yang diputarkan dengan 600 triliun itu, yang endowment itu tidak akan berubah. Ya, jadi dia digunakan untuk bukan bisnis produktif yang lainnya. Ya, yang di Indonesia bisa sekarang kan banyak sekali instrumennya. Kita bisa manfaatkan. Uang Yayasan Dana Abadi itu bukan berarti uang dari alumni nyumbang. Kapan kita bisa dapat 600 miliar? Kan nggak mungkin kan? Tapi melalui instrumen syariah pun ada. Yang menurut saya ke Prof. Oki, coba kita kaji ulang lagi Yayasan Dana Abadi itu, ya kan? Sehingga kita bisa mendapatkan finansial, mau riset, mau apa ada gitu. Nggak usah nunggu. Ya, karena menurut Quran harus dua. Teknologi dan inovasi harus finansial. Kalau bahasa Qurannya kan sholat dan infak. Ya kan? Yang sifatnya ke atasnya ke perifer, ke horizontal. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Selebihnya saya kurang tahu persis bagaimana badan wakaf Indonesia.
ya kan. Tapi sepanjang saya tahu asal ada nazir, ada mauquf, ada wakif, catat di kantor urusan agama, maju ke BPN, nah selesai. Rasanya belum ada intervensi negara untuk wakaf-wakaf kecil, kecuali nggak tahu kalau wakafnya ratusan ribu hektar ya. Itu saja mengenai dinar dan dirham. Silakan Pak Ustadz menjelaskan perbedaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter atas ilmunya, Masya Allah. Iya, Pak Heri yang bertanya barusan ya tentang dinar dan dirham. Ya, kita tahu bahwa dinar ini adalah uang emas. Kalau dirham itu perak ya. Ini sebagai alat tukar di masa itu. Bahkan dalam sejarahnya di masa kebesaran Islam itu, dan memang luar biasa kalau kita gali, Islam itu punya konsep luar biasa. Itu kalau bicara tentang dinar dirham, ya ini kita berbicara tentang bagaimana warisan dari peradaban Islam dari sisi mata uang seperti itu. Kalau kita lihat sekarang dinar dirham itu masih digunakan, cuman memang belum merata ya. Namanya sekarang baru ada namanya ya. Kayak di Yordan itu pakai dinar. Dinar Yordan gitu ya. Dinar Kuwait. Nah, itu tinggi juga tuh, paling tinggi itu ya. Dirham juga digunakan. Nah, kalau nilainya sekarang ini 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas ya. Seorang tahu, Ustaz Adri sekarang harga emas berapa, Ustaz? 1 gramnya berapa sekarang harga emas ya? 500.000. 500 ya Pak Dokter ya. Nah, Ya. 500 kali 4, Lebih, 2, lebih ya. sekian juta lah. Itu untuk dinar. Kalau dirham itu sekitar 2,9 gram. Jadi 1,8 lah ya. Itu kalau dikonversi ke rupiah seperti itu. Nah, dulu menggunakan itu. Memang ini yang terbaik sebenarnya. Diakui kan. Beda dengan uang kertas sekarang ya. Yang syarat dengan permainan lah itu ya. Ini memang luar biasa nih sekarang ini ya. Karena bicara tentang dinar dirham, ya insya Allah kita optimis ke depan akan ada lagi saatnya ketika Islam kembali memimpin peradaban bumi, itu akan kembali digunakan. Insya Allah kita optimis. Karena sudah mulai banyak kajian ke arah sana gitu ya. Nah, kemudian tadi tentang sedikit saya ingin menambahkan saja. Jadi memang negeri kita luar biasa ya Pak Dokter ya. Negeri kita negeri yang hebat gitu. Cuman memang kita lihat bahwa sistem di negeri ini yang memang PR kita bersama nih. Kalau saya sering menyampaikan, ya sekarang ada 3 ideologi yang bertarung di dunia ya. Kalau dikatakan sebagai ideologi ya. Ya memang umat Islam ini harus diedukasi juga ya, agar mereka mau mengembalikan semua permasalahan agar mencari solusinya kepada Islam. Kita orang Islam. Kita lihat pertarungan ideologi ini, ada ideologi sosialisme, komunisme, ada ideologi kapitalisme, dan Islam. Hanya memang kaum muslimin di negeri ini belum sepenuhnya teredukasi. Kita belum yakin dengan solusi yang diberikan oleh Islam. Ya, makanya memang PR besar negeri ini yang berpotensi untuk menjadi bangsa besar, bahkan dengan kekayaan SDA-nya juga, bahkan SDM-nya juga, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan, termasuk bicara tentang bab wakaf ini ya, ini kalau ini ada lembaganya Badan Wakaf Indonesia BWI ya. Badan Wakaf ini sudah mulai didirikan dan sudah mulai banyak memberikan banyak kontribusi walaupun belum merata. Jadi sekarang sudah mulai tumbuh sebenarnya kesadaran, karena memang kalau kita lihat tadi Pak Dr. Ahmad menyampaikan tentang wakaf luar biasa ya. Kita mengenal mungkin dalam sejarah ada dulu namanya Madrasah An-Nizamiyah, yang pernah menjadi rektornya itu adalah Imam Al-Ghazali ya.
Imam Al-Ghazali itu pernah menjadi rektor, sekarang rektor lah gitu. Rektor Madrasah An-Nizami. Itu siapa yang memberikan? Itu seorang wazir, Perdana Menteri kalau sekarang itu namanya Nizamul Muluk. Oh, kebayang tuh pahalanya tuh. Bahkan Al-Azhar Mesir juga didirikan di atas tanah wakaf. Seperti itu. Nah, jadi edukasi kepada umat tentang wakaf ini harus terus digencarkan. Bahkan, mohon maaf, tadi saya sampaikan bahwasannya tidak hanya itu, tapi yang paling penting adalah pondasinya dulu. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir yang menjadi pondasi. Orang kalau belum tersentuh, ya iman belum masuk ke dalam dirinya susah. Ya, karena memang sekarang luar biasa pertarungan tadi itu. Ideologi itu luar biasa. Kalau Islam kan mengajarkan jelas tentang hakikat kehidupan seperti apa, ya. Nah, makanya kemudian para sahabat dulu tersibgoh oleh Islam sampai Umar bin Khattab menyampaikan kalimat, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita suatu kaum yang mulia dengan sebab Islam. Ya, maka kita tidak perlu lagi konsep ideologi yang lain selain Islam. Enggak perlu. Karena sekalinya kita mencari konsep selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Ya, nah kita ini belum sungguh-sungguh kembali kepada Islam secara kafahnya. Kalau kita sungguh-sungguh kembali kepada Islam secara kafah, karena kalau bukan kita umat Islam, siapa lagi yang akan mau gitu? Ya, kita umat Islam lah. Termasuk negeri ini dalam berpolitiknya, memberikan kebijakan, mengatasi permasalahan. Padahal kalau kita kembali seperti sekarang kondisi pandemi seperti ini, Pak Dr. Oki, ya, Islam punya panduan bagaimana tegas. Karena kasus pandemi seperti bukan pertama sekarang saja, pernah terjadi di masa lalu. Tapi saya belum sungguh-sungguh pemerintah menerapkan apa yang Islam sampaikan, Islam ajarkan tentang cara menangani pandemi seperti ini. Padahal kalau ditangani itu efektif sekali. Belum sungguh-sungguh, makanya jangan aneh kalau sampai sekarang masih berlarut, karena memang belum ada kesungguhan gitu ya. Allah alam bisawab, ini barangkali Ustadz Adri yang disampaikan, semoga menjadi pencerahan, dan kalau ada kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan. Semoga tidak puas ya Dokter Heri. Insya Allah akan didiskusikan selanjutnya pada sesi yang berikutnya insya Allah. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk sebetulnya. Cuman ini pertanyaannya lebih ke fikih ya. Jadi memang tidak begitu bersangkut kait dengan kisah inspiratif dari Ustadz Utsman bin Affan. Nanti mungkin akan kita bacakan. Sebelumnya saya akan melihat dulu sih ada Dr. Bambang Setiawaji. Saya lihat beliau melambaikan tangannya. Apakah akan ada yang ditanyakan atau disampaikan, Dr. Bambang barangkali? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lupa, tadi menyambung tayangan dari Dr. Kadarsah mengenai dana yang didapat di universitas-universitas terkemuka yang notabene bukan orang Islam, tetapi dananya begitu besar. Padahal kita tahu Fakultas Kedokteran Unpad mayoritas adalah kaum muslimin. Mungkin saya minta pendapat karena tadi sudah dikatakan Pak Kadarsah sempat menyinggung bisa 600 M, sedangkan rasanya kira-kira gambarannya bagaimana? Karena begini, di sini kebetulan mayoritas yang ikut pengajian ini kan juga umat Islam ya. Kami ini hanya menyampaikan saja, kami sebetulnya dari Yayasan Dana Abadi tidak meminta banyak dari rezeki yang sudah teman-teman dapat lulus jadi dokter dengan biaya sangat murah disubsidi negara. Sebetulnya Yayasan Dana Abadi itu peruntukannya banyak sekali. Misalnya salah satu tadi sudah disampaikan untuk badan usaha dan untuk menggulirkan juga bantuan dana buat adik-adik mahasiswa maupun peserta didik mengambil spesialisasi bila mendapat
kesulitan di dalam keuangan. Karena prinsipnya di dalam pendidikan di Fakultas Kedokteran, kami memandang jangan sampai ada peserta didik yang mundur karena alasan finansial. Itu pertama. Karena itu sebetulnya tadi menarik sekali. Usman bin Affan sih bukan tandingan kita ya. Tetapi kita sebenarnya Yayasan Dana Abadi sudah mulai merintis itu. Kita hanya meminta sangat sedikit sebetulnya dibandingkan rezeki yang kita dapat setelah kita lulus dari Fakultas Kedokteran. Kenapa disebut Yayasan Dana Abadi? Apabila terkumpul dari setiap alumni 1 juta rupiah seumur hidup, tidak mustahil kita akan mendapat sekian M. Contohnya sekarang ada 8.000 alumni, belum yang termasuk spesialis, entah jadi berapa. Katakanlah misalnya ada 8.000 9.000. 9.000 dikali 1 juta kan sudah berapa. Nah, tetapi ini sulitnya ya, mohon maaf ya. Ini alma mater kita ya. Kita buka-bukaan saja ya. Saya juga kadang-kadang malu kalau alma mater lain, karena saya juga bergaul dengan alma mater lain, kalau cuma menyumbang untuk alma mater itu mereka langsung berbondong-bondong. Tapi untuk Unpad mohon maaf ya, bukan menyindir yang belum menyumbang ke Dana Abadi, terlalu kayaknya belum trust kepada kami-kami yang mengurus Yayasan Dana Abadi, padahal di situ orang-orangnya orang terpilih, bahkan kami juga mengambil tokoh-tokoh, tapi masih ada buat apa sih? Nah ini, jadi ini agaknya tabayunnya dengan keikhlasannya kita mesti banyak belajar dari Usman bin Affan. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin Pak Ustadz itu hanya bahwa kami sudah mencoba berusaha, dan sebetulnya kalau dihitung 1 juta seumur hidup untuk setiap alumni, rasanya sih sangat sedikit ya dari rezeki yang kita dapatkan. Itu saja Pak Andri, mumpung belum lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya ada yang akan dikomentari Dr. Kadarsa, silakan. Terima kasih Dr. Aji. Saya rasa kita bisa lakukan 2 track, 2 jalur. Ini juga dikerjakan oleh beberapa universitas yang bahkan sampai sekarang mungkin antara 200 sampai 300 miliar sudah ada di dalam dana abadinya. Mereka juga melakukan dengan cara 2 track. Ini kita bisa lakukan juga. Pertama, track pertama adalah seperti tadi. Kita mengajak atau bagaimana caranya mengungkit lah ya, supaya bisa memberi donasi. Donasi hanya cukup 1 juta selama seumur hidup. Berarti dari situ kita bisa berharap mendapatkan sekitar 10 miliar. Gambaran kasar supaya gampangnya ya. Ada 10 miliar. Nah, 10 miliar ini tidak didiamkan. Kalau lihat polanya yang universitas lain, yang dia akan menjadi semacam uang atau dana untuk membuka. Jadi kita kerjasama dengan sekuritas. Saya kira kalau FK Unpad yang paling dekat adalah dengan BNI. BNI itu punya BNI Sekuritas selain Bank BNI. Jadi kerjasama dengan BNI Sekuritas. Ini saya ada 10 miliar. Tolong putarkan dalam bentuk biasanya yang termudah adalah reksadana. Jadi dengan 10 miliar itu kita ciptakan reksadana FK Unpad. Ya. Reksadana FK Unpad itu hitung-hitungannya ada, formulasinya dan siapa yang harus itu kita bisa konsul dengan BNI Sekuritas. Ketika muncul reksadana misalnya, kita misalkan reksadana pun kita bisa pilih. Ada reksadana konvensional, ada juga reksadana syariah. Syariah ya. Silahkan pilih aja, ya kan. Tapi saya mau ceritakan prinsip-prinsip beberapa universitas, termasuk juga Harvard, termasuk semua Amerika melakukan tindakan yang sama.
Malah mereka masuk ke yang dibilangnya sudah lebih jauh lagi daripada hanya instrumen reksadana. Si reksadana itu begitu terbit, namakanlah reksadana alumni FK Unpad. Itu dijual di umum. Nanti siapa yang beli? Nah, berdasarkan kepercayaan, wah ini dokter-dokter lah yang pasti benar, pasti kuat ya, segala macam. Itu yang beli biasanya dana-dana pensiun atau big boys, investor-investor gede. Dia itu yang akan beli. Satu kali beli 100 miliar, 200 miliar, sehingga si akumulasi dana pensiunnya itu 200 miliar misalnya ya. Dari mana uangnya? Ya dari dana pensiun tadi. Kemudian kitanya dapatnya dari mana? Itu biasanya share dengan sekuritas tadi. Jadi kita dapat, sementara yang 10 miliar yang tadi 1 juta itu modal saja, modal awal. Kalau 10 juta kita ngandelin dari uang anggota, nggak akan mungkin bisa jadi 200 miliar, 600 miliar. Harus pakai satu instrumen finansial yang lain. Kalau disetujui pola seperti itu, maka harus kita lakukan dua tahap, 2 track. Pertama, yakinkan semua anggota, alumni, supaya ngasih dulu 1 juta dulu lah sebagai modal. Kita dapat 10 miliar kan, 10 miliar kita ngomong sama BNI Sekuritas, coba 10 miliar ini dijadikan instrumen sekuritas sehingga bisa dijual di pasar modal, ya kan? Sehingga itu bisa menghasilkan jumlah yang cukup besar. Beberapa universitas saya lihat dari laporan keuangannya itu sekitar 200 miliar sampai 300 miliar. 200-300 miliar itu lumayan untuk masuk ke kita, bisalah untuk bantu teman-teman yang kesulitan sekolah, beasiswa dan sebagainya. Mungkin Dr. Aji itu saran saya kalau didalemin ke arah sana. Kalau hanya mengandalkan donasi dari kita, itu berat. Itu berat. Tapi donasi di kita anggap saja sebagai fondasinya awalnya. Ya. Betul, justru modalnya ini kan meyakinkan. Memang sudah ada sih, tapi meyakinkan teman-teman bahwa justru dengan modal yang segitu itu akan berkembang menjadi begitu. Mungkin nanti kita ada teman-teman. Saya kira ini dari 6 ada berapa peserta yang hari malam ini hadir ya. Itu kalau bisa menyampaikan, ada 95 orang, kalau bisa menyampaikan ke temannya masing-masing 3 atau 4 orang saja udah hampir berapa orang yang terinformasikan untuk Yayasan Dana Abadi sebagai pintu amal yang lain selain wakaf begitu. Terima kasih Kang Kadafah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih atas masukannya dari para partisipan sekalian, dari Dr. Henurman dan juga dari Dr. Bambang Setiaji. Alhamdulillah, dan juga jawaban-jawaban dari Dr. Ahmad Kadarsyah dan juga Ustadz Roni Abdul Fattah yang sangat menginspirasi kita semua. Kajian pada malam hari ini adalah kajian yang sangat inspiratif dan semoga bisa menginspirasi kita semua untuk kita dapat lebih bertindak dalam tindakan nyata ya, mungkin ya Dok ya. Dan nanti insya Allah untuk implementasinya semoga kita bisa bertemu lagi dengan Prof. Oki dan juga para partisipan yang lain, semoga bisa terrealisasi dalam kehidupan nyata dan memberikan manfaat yang luar biasa dari keteladanan Utsman bin Affan yang menjadi tema pada malam hari ini. Baik, karena memang keterbatasan waktu, sudah lebih dari 1,5 jam kita bersama mengkaji kisah inspirasi ini. Saya mohon maaf kepada 2 pertanyaan yang memang sudah masuk yang belum bisa kami bacakan. Ini pertanyaannya seputar fikih sebetulnya. Semoga nanti kita bisa bahas pada kajian berikutnya ya. Insya Allah akan saya catat di sini pertanyaannya. Semoga nanti bisa jawab pada kajian pada hari yang akan datang. Baik, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian untuk kegiatan yang sangat baik sekali pada malam hari ini. Sebelum ditutup, kepada guru kita semua di Ustadz Roni, kami persilahkan mohon untuk doa singkatnya barangkali dan juga mungkin sedikit barangkali kesimpulan dan singkatnya. Itu enggak Ustadz, silakan. Baik Ustadz Adri, terima kasih. Sebelum berdoa, saya ingin mengingatkan untuk para jamaah yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah
kita mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Dr. Ahmad Kadarsah tentang bagaimana implementasi kekinian ya dari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan berupa wakaf produktif seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita praktekkan. Dan saya ingin mengajak juga yang terpenting, mari kita tanamkan edukasi umat terutama tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Ini kuncinya. Dan keutamaan-keutamaan berinfak di jalan Allah, wakaf dan yang lainnya yang memang sifatnya sosial seperti itu, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan dengan keimanan kepada Allah, hari akhir, kita buktikan dengan kita menolong saudara kita, dan kita berinfak, berwakaf, dan yang lainnya. Demikian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minnal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut Amin. wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah. Najata minan nari wal afa innal Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Doni Abdul Fattah yang telah memanjatkan doa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih pada Bapak Ketua DKM Prof. Oki Suarsa dan juga Bapak Dekan yang senantiasa terus memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Juga terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah khairan kepada para pembicara yang hadir pada malam ini menyampaikan ilmu untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah ya. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat Dok Kadarsah dan juga Ustaz Doni di saat kita mengamalkan, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada Dr. Kadarsah dan juga pada Ustaz Doni Abdul Fattah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami menyampaikan juga mengundang pada hari Ahad yang akan datang untuk bergabung kembali pada kajian online Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Insya Allah yang akan menjadi pemateri adalah Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Temanya nanti akan kami sampaikan kemudian. Baik, waktu juga yang memisahkan kita pada malam hari ini untuk bertemu kembali pada minggu yang akan datang pada waktu yang sama. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian, juga tidak lupa pada para tim IT Kang Adi dan juga Kang Panji hatur nuhun yang telah memfasilitasi dan mengawal kegiatan kita sampai dengan selesai. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Jazakumullah khair. Dokter Kadarsah nanti bisa dijadwal ulang ya dok ya, satu-satu dok ya. Iya. Boleh, tapi topik lain ya. Terima kasih dok. Terima kasih. Prof. Oki hatur nuhun jazakallahu khairan.
Baik, terima kasih. Kajian akan saya tutup ya.